Halo semua, selamat sore. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi baik ya. Halo, Ci Selfie. Halo, Yan Julian. Halo teman-teman semua. Oke, hari ini ngobrol psikolog akan kembali membahas topik psikologi. Dengan topik hari ini adalah overthinking. Siapa di sini yang suka overthinking? Saya suka overthinking. Gimana dengan teman-teman? Nah, hari ini kita akan bahas dengan psikolog Yanti Widyastuti. Sebelumnya kita tunggu dulu, kita tunggu psikolog kita masuk. Nah, kita akan bahas mengenai apa saja sih yang dimaksud dengan overthinking. Halo, Mbak Pia. Hai, hai Mbak Hani. Suara saya jelas ya, Mbak, di sana. Jelas jelas. Suaraku jelas nggak? Suaranya kok kayak nggak masuk ke Oke, jelas nggak? cek-cek. Hai, jelas nggak suaranya? Wah, nggak bisa pakai handsfree. Suaranya ini ya, apa? Bisa. Kecil nggak suara saya? Enggak. Jelas kok suaranya Jelas coba. ya? Oke, Mm-mm. teman-teman semua yang sudah join, selamat sore. Ada Bu Indra, Indrawe ya. Tahu. Hai, Mbak. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang overthinking. Mungkin tidak hanya sedikit orang ya Mbak ya, tentang overthinking ini dialami oleh banyak orang. Saya juga sering mengalami overthinking, gitu ya. Jadi hari ini kita bahas tentang overthinking, terkait apa itu sebenarnya overthinking, siapa saja yang bisa mengalaminya, lalu bagaimana mengatasinya. Kalau teman kita punya apa sikap yang overthinking, apa yang harus kita lakukan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau waktu kita ngobrol-ngobrol, boleh nih kalau teman-teman mau nanya, boleh langsung aja ya ke komen di bawah, boleh langsung nanya ke Mbak Wia. Oke, kita langsung aja ya Mbak Wia. Nah, overthinking Iya, itu boleh. menurut Mbak Wia seperti apa sih? Apa sih definisi overthinking? Oke, tadi sih kalau dibilang Mbak Hani ya sebelumnya kadang kita sendiri juga overthinking ya gitu ya. Gitu. Jadi ibaratnya kayak overthinking itu seperti sesuatu hal yang common gitu atau yang memang kadang biasa aja gitu ya, memang pernah dialami orang gitu ya. Nah, tapi apakah ini sesuatu hal yang biasa gitu atau boleh kita biarkan aja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau overthinking itu kan Gambarannya, namanya eh oke, overthinking. ada him. Oke, nah jadi namanya overthinking gitu ya, kita memikirkan suatu hal gitu ya, itu memang secara berulang-ulang ataupun secara berlebihan. Nah, biasanya gitu yang kita pikirkan itu memang mungkin terkait dengan apa ya permasalahan atau mungkin kesalahan-kesalahan gitu atau mungkin kita menebak hal yang mungkin akan terjadi di depannya itu seperti apa gitu. Jadi itu hal yang kita terus-menerus berulang-ulang kita pikirkan seperti itu sih dan biasanya kita cukup terobsesi akan hal tersebut. Biasanya sih seperti itu kalau overthinking gitu. Overthinking itu sama dengan negative thinking nggak ya Mbak? Ya biasanya sih karena kan maksudnya kalau negatif negatif thought atau misalnya overthinking tuh biasanya kita biasanya memikirkan hal yang buruk
akan terjadi hal-hal yang kurang baik. Tadi kan dalam kesalahan, ya bisa dikategorikan bahwa pikiran-pikiran yang cukup negatif ataupun yang buruk gitu ya. Tetapi kalau itu tidak beda dengan misalnya kayak negatif thought yang misalnya kadang-kadang itu bisa jadi masuk ke belief kita gitu atau ke keyakinan kita gitu. Jadi overthinking ini ya biasanya memang terkait dengan hal-hal yang kehidupan sehari-hari yang kita akan lakukan, yang kita kerjakan atau yang pernah kita kerjakan sih gitu. Gitu. Tapi biasanya sih orang akan berpikir hal-hal yang buruknya ya gitu ya, nggak baiknya menurut dia, menurut si personal itu. Gitu. Jadi di dalam overthinking biasanya ada negative thinking tadi ya, negative thought ya, yang Iya, tapi irasional. nggak, iya bisa dibilang irasional, tapi selama kalau misalnya dia nggak sampai menjadi keyakinan dia ya, tidak membentuk sebuah keyakinan beliefnya dia sih, ya hanya overthinking aja gitu, nggak sampai harus beda ya, ada tahapnya lah gitu. Tapi ya ini bisa dibilang overthinking ya, hanya memikirkan hal yang sama berulang-ulang gitu dan memikirkan masa lalu ataupun yang mungkin akan terjadi di masa depannya. Gitu. Jadi kayak seperti memusatkan perhatiannya pada satu hal gitu ya. Iya, hanya memusatkan satu hal itu aja gitu biasanya. Gitu sih. Nah, sejauh mana sih seseorang itu dikatakan overthinking? Apakah ada tadi ya tahapan-tahapan tertentu kah atau tanda-tanda seseorang itu disebut overthinking? Iya, sebenarnya kalau misal overthinking ya kadang kan tadi udah dibilang ya sepertinya itu hal yang juga pernah kita alamin gitu ya, udah pernah terjadi gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya apakah itu wajar gitu atau sampai mana tahapnya bahwa bisa dikategorikan overthinking itu sebenarnya udah nggak baik nih gitu kan. Nah jadi kalau misalnya dalam hal yang wajar gitu, misalnya kita memang memikirkan pasti gitu ya, kita ada memikirkan satu hal gitu ya, apalagi misalnya nanti ke depannya kita akan melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kita memikirkan itu terus gitu kan. Tetapi kita berusaha untuk mencari solusi ataupun menyelesaikan masalahnya gitu. Karena biasanya overthinking ini kan kita khawatir ya. Khawatir akan sesuatu yang akan kita lakukan ataupun khawatir supaya nggak ada efek-efek negatif ke depannya gitu. Nah, ketika kita berusaha untuk mencari penyelesaian masalahnya, maka kekhawatiran itu akan berkurang setidaknya. Karena kita sudah berusaha untuk mencari informasi, prepare lah ya, lebih menyiapkan diri kita lebih siap untuk menghadapi yang akan kita lakukan nantinya. Jadi rasa kekhawatirannya itu sudah berkurang. Nah, kalau overthinking itu sudah, misalnya kita berusaha untuk mencari penyelesaian masalahnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita merasakan bahwa rasa kekhawatiran kita itu berkurang, maka itu wajar aja gitu ya overthinkingnya. Tapi kalau sudah namanya udah nggak itu mengganggu lah ya, kita jadinya sakit overthinkingnya, kita nggak fokus gitu ya, kita jadinya malah tidak mengerjakan atau tidak mencari informasi, tidak melakukan apa yang diminta. Nah, makanya itu menjadi hal yang tidak baik sebenarnya overthinking. Jadi rasa khawatirnya tidak berkurang, malah semakin bertambah dan terus-terus memikirkan hal itu. Gitu. Jadi ketika seseorang memikirkan solusinya dan mendapatkannya itu masih wajar ya. Tapi kalau sampai benar-benar kayak obsesi gitu ya, sampai mengganggu kehidupannya dia karena satu hal itu yang namanya overthinking yang dampak buruk ya. Benar, benar. Gitu. Karena Jadi iya benar-benar gitu. Gimana tadi Mbak Ani? Jadi overthinking itu bisa berdampak baik dong ya Mbak ya. Kalau dari tadi pembahasan tadi dengan overthinking seseorang bisa mengantisipasi tindakan-tindakannya itu. Benar gitu ya. Selama dia menyadari ya, dia tahu. Karena kan overthinking ya kita berpikir hal yang sama ya gitu ya. Dan kita memikirkan itu terus gitu misalnya. Tapi ya selama memang ada kejadiannya, ada hal yang jelas, objeknya yang jelas kita pikirkan dan kita paham, yaitu apa kita berusaha untuk mencarinya gitu.
sama halnya mungkin kayak stres. Stres itu kan juga sebenarnya juga bukan buruk terus ya gitu. Gitu. Itu sih. Tapi kalau memang itu sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari, udah bikin kita nggak fokus, nggak konsen, nah itu ya berarti sudah tidak baik tuh. Kalau boleh dijelaskan, kenapa sih orang itu bisa sampai overthinking? Apakah ada proses sesuatu di otaknya atau apa sih, Mbak? Gitu. Ya, biasanya sih memang kalau gini, overthinking itu kan nanti efeknya akan bisa macam-macam ya, berbeda-beda gitu. Misalnya bisa mungkin menjadi sebuah gangguan gitu ya, misalnya mungkin jadi depresi ataupun cemas ataupun hal lainnya gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya seperti itu memang sudah ada trait-nya gitu ya, atau sudah ada apa namanya ya, turunannya gitu yang akan memang biasanya mengganggu mood. Nah, itu mungkin bisa dipengaruhi oleh misalnya mungkin ada faktor-faktor biologis atau lainnya gitu. Tapi biasanya kadang-kadang overthinking ini yang misalnya sebenarnya sih kalau dibaca-baca ya, setahu aku gitu memang tidak ada penyebab pastinya, tapi ya berbagai faktor akan bisa mempengaruhi. Biasanya kan memang faktor lingkungan ataupun pola yang biasa dilakukan. Nah, kalau apalagi kalau misalnya kadang-kadang kita memang udah usia remaja menjelang dewasa gitu kan, eh, makin banyak ya gitu ya tuntutan gitu ya, hal-hal yang harus dilakukan gitu, berbeda sekali pada saat sebelum usia anak dan remaja gitu. Jadi ketika semakin banyaknya tuntutan, semakin banyak hal dilakukan kan pasti kita bercabang pemikirannya, bercabang juga apa yang harus kita selesaikan. Nah, kalau kita tidak terbiasa untuk menyadari gitu ya, tidak terbiasa untuk mengatasi hal tersebut, maka kita akan terbiasa untuk overthinking gitu, untuk satu hal gitu. Karena itu ya harus diketahui, harus disadari juga gitu. Jadi biasanya dipengaruhi mungkin ya bisa juga dengan faktor-faktor dari lingkungan ataupun pola-pola yang biasa dilakukan. Jadi semakin kompleks kita hidup, itu risiko overthinking juga ya. Jadi Ya. anak kecil tuh bisa overthinking nggak ya gitu. Kalau kita tadi kan bilang kalau orang yang tuntutannya lebih banyak itu lebih lebih rentan ya untuk overthinking. Anak kecil bisa nggak ya overthinking? Wah, aku kebetulan sih psikolog dewasa, cuman ya tergantung ya kalau misalnya dari anak kecil ini apakah banyak tuntutan ya zaman sekarang juga gitu. Gitu. Tapi ya biasa kan karena kan overthinking itu kan kita memikirkan hal yang nanti ya ke depannya apa yang harus dilakukan, kemudian dan sangat memikirkan yang dulunya. Mungkin kalau anak kecil nggak terlalu mikirin ya gitu, maksudnya ngomongnya lebih lepas aja gitu. Gitu sih. Tingkat Iya, sensitivitasnya berbeda mungkin. Gitu. tiap orang punya kehidupan, semakin dewasa semakin kompleks hidupnya, akhirnya overthinking ya. Nah, apakah overthinking juga itu tadi kan sempat dibahas ya, overthinking tuh dikaitkan oleh keadaan lingkungan gitu ya. Berarti ada hubungannya dengan pola pengasuhan ya. Terus berada hubungannya dengan apa ya? Situasi ini enggak ya? Teman-teman yang suka overthinking, yang suka toxic begitu ya, itu bisa nggak ya membuat kita jadi lebih overthinking? Hmm, kalau misalnya pola asuh mungkin bisa saja ya gitu ya. Mungkin terbiasa mungkin ada apa sih bawaan trait ataupun pola asuh yang lebih mengarah kecemasan gitu ya. Itu bisa aja gitu karena itu bisa sangat berpengaruh gitu. Misalnya memang dari secara pola pengasuhannya itu apa ada menunjukkan gitu ya, menunjukkan kecemasan atau tidak malah menunjukkan apa sih coping stress atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang efektif. Nah, itu bisa berpengaruh gitu. Nah, kalau dalam lingkungan yang toksik gitu eh mungkin itu bisa, cuman biasanya kadang-kadang lingkungan toksik itu kan juga nanti berpengaruh kepada pola pikirnya ya, gitu ya. Kepada pola pikirnya, kemudian pengaruh terhadap emosinya sih, seperti itu.
Terkadang kalau dia berada di dalam lingkungan yang toksik dengan waktu yang cukup lama, biasanya itu malah menjadi belief atau keyakinan dia yang salah gitu. Seperti itu. Gitu Jadi sih. memang Jadi dari itu ya mm, pengasuhan dari lingkungan juga sangat mempengaruhi pola pikir ya. berpengaruh ke pola pikirnya. Tuh. Nah, sikap overthinking ini tadi kan ada nggak sih? Itu kan sepertinya kelihatannya negatif ya. Hal-hal positif yang bisa didapat dari overthinking ada nggak sih, Mbak? Dengan overthinking Ya, itu? ya tadi itu sih sebenarnya ya, karena kan overthinking ini sebenarnya rasa khawatir kita ya, gitu. Rasa kekhawatiran kita akan sesuatu gitu ya, rasa takut kita gitu ya, mungkin yang nanti ke depannya seperti apa gitu. Nah, hal positifnya itu tadi, kalau memang kita ternyata berusaha untuk mencari cara untuk mengatasinya, mencari solusinya, nah itu bisa jadi hal yang positif gitu. Jadinya kita berusaha untuk mengurangi rasa kekhawatiran itu. Walaupun bukan berarti menghilangkan ya gitu, karena mungkin bisa saja memang kita orangnya tipikalnya ya ketika akan ada sesuatu ya kita preparationnya lebih gitu. Kita orangnya tipikalnya ya cukup khawatir yang berlebih kalau bisa dibilang. Mungkin kan ada orang tipikalnya santai ya gitu. Santai ya udah go with the flow aja gitu. Lihat aja nanti. Nah, kalau memang kita orangnya adalah tipikalnya cukup khawatir, nah berarti ada juga nih overthinkingnya gitu. Tapi ya jadi positifnya ya kita bisa mencari caranya gitu. Sebelum kita misalnya nih Hamin 10 sebelum ujian gitu kan, atau sebelum presentasi, nah kita sudah melakukan preparation yang lebih matang lagi gitu. Gitu sih. Jadi ya bisa saja menjadi hal yang baik-baik, tapi kita nggak terpaku tuh, nggak terobsesi terus-terusan juga sama ya, pikiran negatif itu. Lalu Mm-mm. bagaimana ya mengatasi pemikiran-pemikiran kita yang terlalu over tadi ya? Ada hal Mm-mm. yang bisa kita lakukan nggak ya, Mbak? Biasanya nih seringnya kan overthinking tuh orang itu kayak memikirkan eh, yang dulu gitu ya, yang dulu pernah dialamin dan yang nantinya mungkin akan terjadi gitu. Misalnya kemarin itu aku pernah bikin jokes nih gitu misalnya bikin apa lelucon-lelucon gitu sama misalnya teman kantor atau teman kuliah gitu kan. Nah, overthinking tapi kayaknya itu nggak lucu malah bikin nyakitin orang dan lain sebagainya. Kemudian memikirkan terus eh, pendapat tapi kayaknya orang-orang bakal ngomongin aku di belakang. Mungkin kita nggak bisa tahu ya gitu sebenarnya. Dan kita jadi kesannya menebak-nebak gitu, meramalkan sesuatu gitu yang akan terjadi. Nah, sebenarnya caranya ya kita stop dulu tuh gitu ya untuk berusaha untuk meramalkan sesuatu atau menebak-nebak yang akan terjadi. Jadi kita stop dulu itu, kemudian kita lihat dulu yang right here right now lah gitu ya. Itu ibaratnya kalau sering dibilang tuh mindfulnya gitu. Memang kita stop dulu, kita jeda dulu, kita benar-benar perhatiin apa yang terjadi saat ini. Nah, setelah itu memang kita harus cari tahu dulu juga apa sih yang biasanya nge-trigger kita. Biasanya orang overthinking itu ada cukup satu tema atau satu topik yang biasanya bikin dia overthink ya, gitu, khawatir yang cukup berlebihan. Misalnya ada satu topik atau tema tertentu terkait misalnya pertemanan atau berada di dalam situasi yang baru, lingkungan yang baru, atau terkait sama apa namanya nilai atau yang lain-lainnya seperti itu sih biasa seperti itu jadi pahami dulu nih apa yang nge-trigger dia biasanya gitu. Nah biasanya kalau overthinking ini kan udah bercabang-cabang ya bayangin di kepala kita ini udah ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong D, tapi nggak nyambung gitu biasa semuanya gitu. Memang harus di stop dulu. Biasa kadang-kadang memang ada dibantu dengan bisa lakukan konsultasi gitu ya, ataupun misalnya ada journaling gitu ya, jadi kita bisa tahu juga gitu ya, bisa memahami juga apa sih yang berpengaruh gitu ya pada saat itu, apa sih perubahan-perubahan atau pikiran-pikiran yang kita pikirkan pada saat itu
gitu. Tetapi memang harus kalau misalnya ini udah cukup sangat mengganggu kehidupan sehari-hari gitu ya. Banyak juga tuh yang gara-gara overthink malah menarik diri gitu. Nggak mau ketemu teman-teman, nggak ngerjain tugasnya gitu. Benar-benar nggak produktif kayak gitu. Nah, itu memang berarti harus ada bantuan juga nih dari mungkin bisa konseling lah, bisa ke psikolog ataupun ke psikiater gitu. Itu Jadi sih. Jadi kita ketika ada pikiran yang mulai berkembang, mulai banyak cabang, harusnya kita stop dulu ya. iya gitu. Tapi bagaimana tuh untuk menyetop sedangkan pikiran sudah liar begitu ya. Jadi memang kita pun harus pertama kali menyadari ya Mbak ya, kayak tadi Mbak bahas itu, menyadari bahwa hal apa yang membuat kita tuh berlebihan dalam memikirkan itu ya. Gitu. Kemudian Memang ya ya boleh, Mbak Hani. ya setelah itu kan kita stop, terus kita mulai mencoba melihat fakta-fakta gitu ya Mbak ya. Hmm. Kalau kita Nah, sampai apa yang nggak bisa, nge-trigger berarti ya? kita butuh orang. Ya, bisa lihat apa yang nge-trigger sih sebenarnya biasanya gitu. Apa yang mencetuskan kita untuk bisa berpikir seperti itu. Memang iya, gimana ya caranya stop gitu ya? Hmm. Karena kan memang rasanya pada saat itu pikiran lagi banyak. Cuman memang kita harus melatih ya diri kita karena hanya kita yang tahu, sama halnya misalnya fisik lah gitu kan. Fisik cuman kita yang tahu lagi apakah enak tenggorokan kita atau badan kita lagi fit atau enggak, hidung kita lagi biasa atau tidak. Nah, itu sebenarnya sama halnya dengan pikiran ataupun dalam hal inilah ya mental gitu. Hanya kita yang tahu. Tapi kan kalau fisik gampang terlihat gitu ya, diukur termometer kita udah tahu gitu. Tapi kita memang harus melatih setidaknya. Kan ada juga beberapa orang abai ya kan perubahan dalam fisiknya. Nah, dalam hal juga pikiran ataupun mental ya kita juga jangan abai juga. Kita bisa tahu juga kalau apalagi sebenarnya melihat dulu nih ciri-cirinya. Kalau kita merasa pertama kita sudah ada perubahan-perubahan dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Misalnya eh, perubahan tidur. Biasanya memang sering insomnia ya jadinya. Seperti itu, pola tidur. Kemudian kedua, memang nafsu makan sudah ada perubahan. Biasanya berkurang tapi bisa juga jadi meningkat. Seperti itu. Karena kita kadang ada orang malah copingnya itu makan gitu. Nah, kemudian ketiga itu memang apakah kita lihat pada saat itu kita tuh ada perubahan energi atau motivasi nggak sih gitu ya. Kadang-kadang biasanya kita malah jadi tidak termotivasi, nggak semangat gitu ngelakuin sesuatu. Nah, akhirnya berujung tidak produktif. Nah, lihat dulu tuh dampak-dampaknya. Kalau memang sudah ada dampak-dampak seperti itu, ya boleh gitu dilakukan gitu ya. Maksudnya ya maksudnya stopnya itu bukan benar-benar stop ya gitu, misalnya ya benar ya kita benar-benar relaksasi dulu, boleh kita lakukan relaksasi pernafasan secara teratur ataupun kita memang apa ya benar-benar mindful, kita hanya duduk melihat merasakan gitu ya pada saat ini gitu ya, misalnya memang kita benar-benar merasakan angin yang ngilir atau hangatnya badan dan lain sebagainya, detak jantung, tarikan nafasnya itu kita harus sadari. Dan memang ketiga ya memang eh, kita itu ya kita berdoa, kita beribadah. Nah, kita benar-benar tahu karena kan berdoa beribadah itu biasa pada saat ini kan gitu. Kita benar-benar lihat seperti itu. Jadi bukan stop ya, jeda dulu nih, rehat dulu gitu. Gitu. Jadi benar-benar relaksasi dulu karena biasanya capek banget tuh pikirannya. Banyak banget yang dipikirin. Jadi seperti itu sih. Jeda dulu gitu. Rehat dulu deh gitu. Jadi bukan tidak jangan melarikan diri, tapi ya nggak apa-apa rehat kan ya hanya sejenak, kita butuh waktu untuk sejenak gitu. Daripada kita nggak rehat tapi malah jadinya nggak menyelesaikan masalah nih, lari terus seperti itu. Jadi kita abai terus gitu. Di situ sih paling pertama sih itu memang kita harus belajar untuk menyadari dan memahami, terutama lihat perubahan-perubahan yang terjadi di kita. Memang dampak overthinking sampai benar-benar
ini ya, sulit tidur, sampai kadang-kadang sampai gangguan makan juga ya, ternyata gitu. Iya, itu. Kalau misalnya memang ada beberapa sih yang maksudnya apa ya mengalami hal tersebut. Paling sering sih memang kesulitan tidur gitu. Nggak mau ketemu temannya gitu. Jadi takut mikirin gitu. Misalnya ntar orang lain bicarain aku di belakang dan lain sebagainya. Biasanya sih seperti itu sih. Gitu. Nah, jadi kalau tapi kan kadang-kadang jadi karena kita nggak sadar ya, kita abai gitu ya ngerasa bahwa kita nggak mau ketemu temannya itu hal yang biasa aja gitu. Padahal itu juga sudah salah satu tanda-tandanya kan gitu. Kadang-kadang kan nggak nyadar, sering tidak sadar malah kadang orang gitu. Gitu. Apalagi misalnya makan, lain nggak sadar juga biasanya kadang-kadang ada perubahan makan. Tapi kalau perubahan pola tidur biasa kadang-kadang lebih paham ya. Kayak biasa aku tidurnya jam 10, gitu. Ini lebih dari jam 10. Itu lebih gampang untuk disadari. Tapi untuk ketika menjauh dengan teman-teman gitu ya. Jika ada perubahan nafsu makan tuh kadang-kadang tidak disadari sama orang. Tuh. Jadi memang dengan cara mengenali emosi diri sendiri, berarti yang menolong adalah diri sendiri ya Mbak ya. Pastinya, pastinya. Sebuah apa kalau konseling ataupun terapi itu akan bisa berjalan dengan baik kalau diri sendiri tahu. Sama halnya kalau kita ke dokter ya Mbak Hani. Mau ke dokter, dokter bilang jangan makan A, B, C. Kalau kita tidak ikut kan gitu ya. Jadi ya sama aja. Jadi perubahannya atau perbaikannya itu tidak maksimal gitu jadinya. Gitu. Tapi memang belajar dulu. Nah, overthinking ini memang mungkin kalau sudah berjalan cukup lama, apa ya, lama lah dan sudah sangat mengganggu, biasanya memang membutuhkan bantuan dari orang lain gitu. Atau bisa aja ya udah beranikan diri untuk setidaknya kita bisa ceritakan ke orang-orang terdekat yang memang kita percaya. Mungkin belum bisa nih ke profesional gitu ya, gitu. Ya udah kita coba cerita aja gitu ke orang terdekat dulu karena biasanya butuh validasi nih, validasi faktanya gitu. Gitu yang kamu pikirkan itu sebenarnya memang benar terjadi atau tidak gitu. Apakah yang kamu pikirkan itu sebenarnya hal yang wajar atau enggak? Atau misalnya mungkin aja ada solusinya gitu, ada melihat dari sudut pandang lain. Nah, itu penting juga. Jadi jangan dipendam sendiri juga sih gitu. Hmm. Jadi perlu sudut pandang orang lain yang lebih objektif gitu ya. Karena Mm-mm. pikiran kita subjektif. Benar. Hanya di kita aja tapi berusaha meramal apa yang orang lain pikirkan. Ini kan kebayang ya gimana riwahnya di dalam situ biasanya ya gitu. Kalau ini biasanya overthinking yang memang sudah memiliki dampak-dampak, menunjukkan dampak-dampak itu. Biasanya seperti itu. Jadi boleh jeda dulu, kemudian jangan takut untuk cerita gitu ke orang lain. Memang kadang ya kita nggak kita makhluk sosial ya, biasa memang kita butuh butuh untuk sharing cerita ke orang lain seperti itu sih. Dan nggak perlu malu Sebenarnya juga ya. Kan, tapi kadang-kadang kan kita sebagai pribadi ya, kebanyakan yang saya tahu untuk datang ke konselor atau ke psikolog hmm, itu juga perjuangan ya Mbak ya. benar Karena nggak benar. semua orang juga mudah percaya dengan orang lain atau Mm-mm, merasa mudah untuk men-sharekan perasaannya gitu ya. Jadi memang mm-mm. orang-orang yang memiliki keberanian untuk share perasaan itu perlu diapresiasi juga ya. Banget, banget. Jadi ya makanya tadi coba cari orang terdekat yang kita rasa kita percaya sama orang itu. Eh, yang mungkin kita bisa banyak ya gitu, mungkin teman gitu atau banyak orang-orang yang emang deket lah yang biasa. Cuman kadang yang kita biasanya bisa menilai ya gitu mana yang kira-kira ini orang memang biasanya tuh tulus gitu ya, tidak gampang untuk memberikan judgmental gitu. Seperti itu. Tapi sih sebenarnya sekarang juga banyak ya gitu. Mungkin dari apa namanya? Aplikasi-aplikasi ya gitu tuh mungkin sekarang karena pandemi gitu ya. Orang masih beraninya online dulu kayak gitu. Mungkin nanti baru kalau sudah cukup nyaman bertemu secara langsung, konseling seperti itu. Itu sih ada agak terbantu juga mungkin dari online ya gitu, apps online untuk start untuk menceritakan seperti itu.
Jadi belajar menceritakan tuh dari orang yang terdekat yang kita percaya dulu. Kalau ternyata orang terdekat itu sepertinya kapasitasnya masih terbatas, mungkin bisa bertahap gitu ya ke psikolog gitu ya, ke profesional gitu ya. Ataupun misalnya mungkin kita nggak bisa cerita tapi setidaknya minta temenin aja dulu gitu ya, temenin deh. Kemarin tuh ada, maksudnya ada juga sih beberapa yang kayak gitu temennya nggak tahu sama sekali misalnya ada apa, tapi hanya menemani aja ya, temennya nunggu di luar ya di dalam cerita. Ya udah, hanya butuh support seperti itu aja, kadang support kehadiran seperti itu aja gitu sih. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang bisa mengalami overthinking? Apakah ada karakteristik kepribadian tertentu yang rentan mengalami overthinking? Tadi itu sih ya, maksudnya kalau memang sudah ada bawaan misalnya cemas gitu ya, sudah ada trait anxiety yang itu sih biasanya itu lebih rentan ya gitu. Nah, biasanya kalau memang sudah ada bawaan seperti itu atau mungkin memang bawaan depresif atau lain sebagainya itu lebih lebih rentan perubahan mood itu yang bisa lebih rentan mengalami overthinking. Kalau yang lain tadi misalnya faktor lingkungan, tapi kalau tidak dia menemukan cara yang tepat, nah itu bisa juga berakibat menjadi cemas gitu ya. Khawatir dan cemas itu berbeda ya. Maksudnya khawatir berlebihan nggak diatasin bisa menjadi sebuah kecemasan. Itu sih. Jadi karakter yang itu lebih rentan sih trait-trait seperti itu. Ada perbedaan nggak orang yang overthinking dengan kepribadian sanguin dan orang-orang yang apa ya, orang yang C ya, compliance-nya tinggi, yang Oke. perfectionist begitu ya. Ada nggak sih Ya. kalau berdasarkan pengalaman Mbak Uya ini di klinis kan ya, bertemu dengan berbagai orang gitu. Ya, biasanya ada gitu ya yang C itu juga belum tentu jadi harus buruk ya atau gimana gitu ya. Apa kalau C itu ibaratnya orangnya yang harus teratur banget, rapih banget, terorganisir banget gitu ya. Biasanya mungkin kalau nanti teman-teman yang lain C itu apa gitu maksudnya gitu. Nah, atau misalnya orang yang sangat apa berambisi banget kayak gitu. Nah, itu sih itu bisa berpengaruh atau tapi memang ada sempat aku baca juga gitu ya atau apa kalau yang perfeksionis memang lebih mudah juga untuk mengalami overthinking gitu. Yang orangnya yang perfeksionis ya segala sesuatu ingin benar-benar teratur dan rapi gitu. Tapi balik lagi tadi aku bilang kalau misalnya dia ya udah dia bisa menemukan caranya fine aja ya itu nggak apa-apa, itu hal yang wajar gitu. Tapi ada kalau misalnya aku nemu perfeksionis tapi misalnya ketika menemui suatu namanya hidup ya gitu kadang-kadang ada sesuai yang direncanakan gitu ya ketika tidak mencapai itu efek emosinya sangat berlebihan gitu ya. Kemudian mungkin bisa jadi hal-hal yang melakukan hal yang malah nggak caranya malah nggak efektif gitu, caranya nggak efisien, caranya nggak baik lah gitu untuk bisa ngatasin ya itu berarti udah nggak baik. Gitu. Jadi overthinking dia akan terhadap sesuatu itu menjadi obsesi dia gitu, dan dia tidak emosinya yang muncul juga kurang begitu baik gitu ya, cara yang dia lakukan nggak baik, ya itu bisa berpengaruh gitu. Bisa orang yang perfeksionis itu ya bisa bisa berpengaruh menjadi overthinking yang sangat berlebihan. Sampai ke tahap untuk boleh minum obat tidur nggak kalau sampai overthinking ya kan tadi susah tidur gitu ya. Apakah itu adalah salah satu terapi yang bisa dilakukan eh, ketika seseorang overthinking dan itu mengganggu tidurnya? Kalau dia minum obat tidur berarti yang diatasin adalah gangguan tidurnya gitu. Tapi overthinkingnya tetap seperti itu. Tetapi memang dengan istirahat yang cukup gitu ya, pola makan yang teratur itu akan sangat berpengaruh seseorang itu bisa berpikir secara jernih gitu gitu itu bisa sangat berpengaruh. Kalaupun misalnya berarti ketika dia minum obat tidur kita membantu untuk misalnya
mengatasi tidurnya dia, diharapkan dia bisa untuk berpikir secara jernih. Tapi kalau dia tidak menemukan sebuah cara ataupun terapi, cara lah ya, cara yang tepat untuk mengatasi overthinking itu ya kembali lagi gitu. Dia tidak menyadari lagi apa yang memicu hal tersebut gitu ya. Dia tidak menyadari dampak-dampak apa yang dia alamin, efek-efeknya gitu ya. Dia tidak berusaha untuk mencari cara lagi yang lebih efektif atau tepat sesuai dia, ya balik lagi gitu misalnya seperti itu gitu. Jadi seperti siklus mutar. Tapi ya kalau makanya tadi kalau misalnya ternyata overthinking ini sudah menjadi sebuah gangguan psikologis, maka memang harus bertemu dengan profesional gitu. Untuk bisa menegakkan diagnosa berarti memang harus ke psikiater. Jadi untuk dalam kehidupan sehari-harinya itu psikolog. Seperti itu. Jadi kita lihat dulu ya, maksudnya sudah sampai mana ini berpengaruh ke dia. Gitu. Ada juga misalnya dari pengalaman, ada juga misalnya tidurnya itu jadi jatuhnya udah jadi gangguan tidur juga ya, pola tidurnya itu sudah sangat mengganggu dia, ya berarti itu dulu yang harus diatasin ya. Padahal sebenarnya penyebabnya misalnya mungkin dia sangat memikirkan satu hal gitu, misalnya dia sangat memikirkan perkuliahan atau pekerjaannya itu terus kayak gitu, ya jadinya mengganggu pola tidurnya, cuman jadinya kan nggak sehat gitu. Berarti itu dulu memang yang harus diatasin dulu gitu. Biasanya ibu-ibu nih ya yang overthinking, yang kalau saya sih ngalamin ya overthinking dalam hal berbagai hal. Misalnya anak sekolah ya kan, sekarang juga pandemi, masih pandemi gitu. Hmm. Pandemi mau ke endemi ya Mbak ya. Sudah dapat Amin nih. itu cukup membuat kita sebagai orang tua juga overthinking gitu ya. Tetapi selama si overthinking itu masih bisa kita kontrol, kita bisa antisipasi yang tadi ya, berarti itu masih wajar-wajar saja dan masih bisa terkelola gitu ya. Tapi kalau sampai kita jadi ketakutan, nggak bisa keluar gitu, nggak bisa bergaul, gitu ya, nggak bisa tidur, nggak bisa makan gara-gara pikiran itu, nah itu harus kita coba bagaimana nih mengatasinya, kalau perlu datang ke profesional gitu ya. Nah, berarti orang-orang yang tadi ya masalah-masalah punya bawaan genetik gitu ya, terus juga faktor lingkungan juga mempengaruhi seseorang rentan atau tidaknya mengalami overthinking. Nah, Mbak Wingga punya tips nggak? Kita sebagai ibu-ibu di rumah dulu deh ya. Ini kayaknya kebanyakan ibu-ibu ya Banyak ya ibu-ibu. followernya. Ada tips yang bisa kita lakukan ketika kita lagi dalam kondisi overthinking gitu ya, bertahap gitu. Satu apa, dua apa gitu ya. Apakah kita juga harus melakukan teknik relaksasi kah, atau seperti yang sekarang, zaman sekarang healing itu ke Bali? Itu refreshing. Bukan healing. Iya, sekarang semuanya serba ini ya, semua diplesetin gitu. Gitu. Ada tips kah untuk mami-mami atau ibu-ibu yang jadi giving? Oke. Iya ya, apa kalau ibu-ibu ya biasalah ya gitu ya overthinking gitu ya. Sebelum tidur aja udah mikirin besok kayak gimana, sekolah anak kayak gimana gitu. Nah, memang karena apa namanya, balik lagi tadi aku bilang kadang-kadang ya maksudnya semakin dewasa, semakin tadi ini ya semakin apa, makin bertambahnya usia kita ya semakin juga kan di dalam perkembangan itu ya kita nggak bisa menghindari perkembangan hidup manusia itu, kita tidak bisa menghindari bahwa ya memang akan ada tuntutan, akan ada tugas-tugas yang harus memang kita penuhi seperti itu sih. Jadi ya pasti bertambah banyak begitu. Ibaratnya jadi naik tangga gitu. Kalau mau mencapai atas ya kita harus lebih banyak lagi tangga yang harus kita capai. Nah biasanya memang wajar, maksudnya banyak lah ya ibu kita overthinking, apalagi terkait misalnya sama masa depan anak kayak gitu kan. Nah biasanya seperti itu. Jadi kalau buat ibu-ibu apa ya, karena sendiri juga overthinking ya, apalagi untuk salah anak-anak. Tapi balik lagi sih, kalau tergantung, jadi ibu mau apapun, lihat mau ibu itu kerja di kantor,
mau ibu di rumah, mau ibu di mana aja lah gitu, ibu lah gitu. Itu setidaknya kita menemukan satu hal, nggak usah satu hal sih, beberapa hal yang memang kita sukain gitu ya. Jadi kita nemu nih gitu ya, hobi gitu ya, hobi atau aktivitas yang kita suka. Karena biasanya kalau kita ketemu komunitas ataupun kelompok-kelompok, nggak usah kelompok besar, mau kelompok kecil juga nggak masalah, 2-3 orang, selama kita nyaman dengan itu ya lakukan aja. Banyak nih sekarang misalnya ikut apa sih, yang olahraga apa online tuh ya, Zoom, itu tuh membantu banget biasanya ya gitu. Padahal via Zoom kita nggak ketemu orangnya gitu. Ya, tapi seneng gitu. Apalagi olahraga memang terbukti juga bagus untuk emosi atau hormon kita kan. Atau misalnya cooking class online, ya gitu. Atau share, harus nggak harus cooking class, banyak juga ikut share. Jadi menemukan hal-hal yang memang disukain gitu. Nggak harus kita ahli, nggak harus kita jadi jago banget di situ, tapi kita suka. Jadi di situ setidaknya mereduce atau rilis apa namanya, karena ketika overthinking pasti tadi rasa khawatir, cemas itu berpengaruh kepada emosi kita ya. Nah itu mereduce khawatir itu, karena kita melakukan sesuatu yang kita suka, nggak hanya memikirkan hal yang nantinya. Itu sih buat aku saranin, hal-hal yang paling simpel, apapun lah yang suka dan konsisten dilakukan seperti itu. Jadi dah karena kalau misalnya kita ibu-ibu mau banyak-banyak juga jadi bercabang-cabang lagi ya gitu. Mau ikut kegiatan ini jadi bercabang-cabang juga gitu. Jadi ya konsisten aja, sama kita suka, nyaman, ya lakuin aja gitu. Gitu. Dan yang paling penting ya memang kalau misalnya overthinking terkait dengan masa depan, kalau aku sih maksudnya lebih lihat memang kita manajemen lah ya, manajemen waktu sama legowo ya. Kalau ternyata kita nggak bisa accomplish, maksudnya menyelesaikan gitu, kita punya misi, ini harus bisa dilakuin ini, terus kalau ternyata nggak sesuai dengan standar atau tidak terselesaikan, ya sudahlah, legowo aja gitu. Gitu, harus belajar seperti itu. Gitu sih. Ada yang komen nih, Kak Awi Sutanto ya, manajemen waktu dan penjadwalan kegiatan dari yang prioritas sampai yang biasa perlu dilatih dan diterapkan. Dari over jadi wajar, hidup dibawa asik aja, jangan paksakan jika yakin tidak mampu. God bless. Benar, benar. Selama ya itu udah bagus, maksudnya kita punya mindset bahwa ya udah, kita bisa-bisa aja kok, walaupun ini misalnya nggak sesuai yang kita harapkan gitu ya, ya udah itu bisa-bisa aja. Nah itu tadi kalau misalnya udah jadi suatu belief yang salah, kita rasa nggak mampu, orangnya nggak capable, kita nggak, orang yang nggak berguna, itu ya berarti sudah kurang baik ya. Teman-teman ada yang mau tanya nggak nih? Langsung Atau komen mungkin aja. share, atau mungkin Sharing bisa share juga ya. Boleh. Biasanya overthinking terhadap apa sih? Kalau saya sih lebih ke overthinking kalau nggak masak. Lebay ya, kalau saya pikir kadang-kadang kayak misalnya saya banyak kerjaan, terus saya nggak bisa masak buat anak-anak gitu. Kadang-kadang juga itu bikin saya overthinking. Gitu. Benar. Karena biasanya kita sudah menetapkan standar yang baiknya itu seperti ini, gitu kan? Gitu. Biasanya seperti itu. Sama juga sih, kita sama kali ya bahannya. Di rumah gitu ya. Di rumah, semuanya di rumah, kerja di rumah dan lain sebagainya di rumah gitu ya. Tapi berusaha untuk bisa apa ya, tetap bisa berkarya lah ya gitu ya. Dan tapi ya kadang-kadang kan kita punya keinginan-keinginan pribadi sendiri gitu ya yang ingin dicapai gitu, tapi kadang-kadang berbentrok sama situasi di luar itu gitu, sehingga kita nggak bisa mencapai yang kita harapkan standar. Makanya tadi aku bilang kadang-kadang ya sudah, legowo aja, kalau nggak ada ya kita cari, nggak masak ya kita cari solusinya, ada GoFood dan lain sebagainya. Kadang ya seperti itu gitu sih. Memang penting ya untuk tidak terlalu menekan diri, tidak terlalu menuntut diri, sedikit menurunkan standar tidak apa ya. Menurut aku sih tidak apa-apa ya gitu ya, apalagi untuk misalnya ya kita sudah punya peran baru gitu ya ibu seperti itu
Itu Karena kita sih. juga harus menyadari bahwa kita tuh bukan Wonder Woman yang segala bisa ya. Nggak bisa semua kita dalam kontrol kita gitu ya. Benar, benar. Iya sih, benar gitu ya. Makanya tadi aku bilang nggak semua yang bisa yang kita rencanain itu ya belum tentu itu bisa terjadi 100% yang sesuai kita harapkan kan. Itu belajar bergol ya berserah aja seperti itu selama gitu ya udah kita udah maksimal kok gitu misalnya sebelumnya gitu. Bukan artinya kita pengen kayak gitu terus kita leyeh-leyeh juga seperti itu sih. Gitu. Jadi ya memang find a way kalau kita bisa cari. Tadi bisa mungkin dengan misalnya emang orang caranya tadi misalnya dengan manajemen waktu buat prioritas supaya ya itu kan mengurangi kekhawatirannya ya kecemasannya gitu. Jadi kita berusaha untuk memanage waktunya. Gitu berarti caranya. Udah asik aja jalaninnya gitu jadinya di Ya, tengahnya. perlu belajar untuk mengalir aja juga, jangan terlalu memaksakan ya. Dan kalau Mm-mm. bisa tadi ada komunitas yang membuat kita asik aja gitu. Mm-mm. Benar-benar itu membantu sih sebenarnya gitu. Kalau kita dalam apa namanya kehidupan ibu gitu ya kehidupan yang sekarang itu memang itu sangat membantu menemukan satu atau beberapa hal gitu gak usah terlalu banyak itu kita sudah nyaman di situ kemudian memang gak harus jago banget gitu yang penting kita konsisten aja kita berusaha belajar ya udah dicoba-coba terus tapi nggak harus jadi harus langsung jago atau kayak aku harus banyak ya misalnya olahraga aku harus setidaknya turun berapa kilo atau apa ya udah gitu ya maksudnya ditemukan aja sesuatu yang kita nyaman aja. Ini ada komen Kalau ya. teman-teman ada yang mau share, boleh share tentang overthinkingnya teman-teman. Hal apa sih yang biasanya membuat overthinking? Apakah Mm-mm. sama seperti tadi saya cerita kalau saya overthinking terhadap kalau tuntutan saya kan harus masak. Jadi kalau nggak masak saya merasa bersalah dan overthinking saya macam-macam. Kalau teman-teman ada nggak sih yang punya apa overthinkingnya di area-area tertentu? Kalau mau boleh share, silakan di-share untuk kita berbagi pengalaman sama-sama. Ini Pak Awi ya ini ya ada komen. Setuju, temukan dan bergabung dengan kelompok yang membangun ya. Karena ini ya, dalam kelompok yang membangun kita juga pola pikir kita ya jadi lebih Mm-mm. positif kali ya. Kalau tadi kalau Nah, komunitasnya toksik, akhirnya pola pikir kita juga toksik ya. mm-mm. Benar. Ya itu mencari cara hal yang positif di dalam apa namanya kehidupan kita ya itu baik. Aku mungkin share sedikit gitu. Kalau aku misalnya ibu-ibu ya, ya wajar lah kita mikirin anak, kesehatan anak, suami dan semuanya itu ibaratnya semua semua kita coba pikirkan. Sebenarnya nggak baik ya multitasking mom kalau bisa dilihat kan sebenarnya. Nah, tapi ya mungkin kita nggak bisa apa ya udah emang kita nyamannya ngelakuin itu. Tapi kalau aku lebih lebih menemukan hal yang membuat lebih nyaman gitu dan merasa bisa berkontribusi itu eh, tentang sampah gitu misalnya pengelolaan sampah aku ngerasa bisa berkontribusi ke dalam lingkungan ya udah nggak harus apa bikin seminar atau apa tapi ya kalau memang bisa berkontribusi itu bisa mungkin salah satu contohnya seperti itu aku nggak ada misalnya nggak ada ikut komunitas atau kelompok tertentu tapi bisa ngelakuin itu secara konsisten dan merasa bisa bermanfaat ya udah dilakuin aja Ya, ya at least dengan dari situ berkontribusi lingkungan kan setidaknya mungkin nanti anakku suatu saat bisa merasakan efeknya gitu. overthinking mencoba hal baru kayak diajakin baru takut rugi. Gimana ya? Wah, terus sekali kadang-kadang itu tuh yang bikin kita maju nggak ya untuk bisnis gitu ya. Oke, kalau untuk kita memang untuk hal baru sih sebenarnya menurut aku wajar ya gitu. Kita pasti memikirkan hal ini baik atau enggak gitu ya.
gitu. Nah itu berarti kita harus lihat kayak plus minusnya ya, kurang lebih gitu. Kalau misalnya ada hal baru, apalagi ini terkait dengan bisnis, ya kita harus benar-benar analisa nih gitu ya, lihat plus minusnya apa, kemungkinan yang akan terburuk, misalnya kendala yang mungkin akan terjadi nanti apa gitu. Nah, itu sih harus dilihat juga, kemungkinan juga misalnya mungkin peluang kalau aku ikut bisnis ini mungkin peluangnya lebih seperti apa gitu. Jadi bisa dianalisa lagi, dilihat lagi gitu. Plus minusnya apa. Gitu. Jadi ya jangan hanya mikirin kayaknya nanti rugi, nanti rugi, nanti rugi gitu ya. Gitu. Tapi ya harus kita lihat dulu. Oh ya ini bisnisnya bergabung dengan apa, plus minusnya apa gitu. Gitu sih. Dan analisa dulu ya. Tuntutan anak sulung ngerasa semuanya adalah tanggung jawabku, jadi overthinking terus. Ya, dari Rachel. Gimana? Gimana tadi ini? Ada pertanyaan atau mau Dok, sharing ini? tuntutan anak sulung ngerasa semuanya adalah tanggung jawabku. Dari overthinking gitu. Overthinking. Hmm, Boleh ditanggapi aja. iya sih. Ya itu berarti itu balik lagi dari lingkungan ya, atau mungkin pola. Berarti memang ada pengharapan yang lebih nih, gitu. Memang kalau misalnya anak sulung tuh terkesan lebih lebih tinggi ya bebannya gitu, kadang berat apa tuntutan yang diharapkan seperti itu. Makanya biasanya kadang tapi anak sulung tuh biasanya nanti lebih tough sih ya, gitu. Gitu. Biasanya kadang-kadang nanti efek jadi positifnya berarti lebih lebih tough, lebih siap untuk menghadapi masa depan. Seperti itu. Nah, tapi kalau memang cukup udah menunjukkan kelelahan, overthinkingnya itu udah menunjukkan kelelahan, atau misalnya sampai udah nggak tahu harus ngapain, lebih baik sih aku saranin untuk di-sharing atau ya benar-benar dikomunikasikan gitu. Yang ini sepertinya aku nggak bisa dulu, atau aku lepas dulu, bisa nggak dilakukan sama si siapa gitu. Jadi penting untuk komunikasikan hal ini sih ke keluarga atau orang-orang terdekat gitu. Kalau sudah sampai lelah ya. Sudah sampai gitu. Ini Karina Overthinking itu nanya apa? kalau berkaitan dengan sekolah anak. Biasanya kalau ada yang tidak bisa dikomunikasikan dengan baik antara pihak sekolah dan wali. Mungkin Mbak Hani ada ini. Mbak Hani ada saran kah kalau ini? Overthinking itu kalau berkaitan dengan sekolahan anak, Mbak. Biasanya kalau ada yang tidak bisa dikomunikasikan dengan baik antara pihak sekolah dan wali. Memang perlu tetap ya komunikasi itu memang perlu ya untuk mengatasi permasalahan, apalagi kalau berhubungan dengan pihak luar gitu ya. Tapi kita juga perlu melonggarkan tanda kutip pikiran kita ya, jangan terlalu ada porsinya, ada yang kita bisa kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa kontrol, kembali lagi legowo gitu. Kecuali kalau yang prinsip-prinsip ya, mungkin pihak sekolah kita nih maunya anak misalnya nggak onsite nggak sekolah offline gitu karena pertimbangan-pertimbangan kesehatan, ternyata sekolah mengharuskan. Nah, itu juga perlu dikomunikasikan dan kemungkinan pihak sekolah juga akan memberikan ini ya keterbukaan ya untuk kebijakan-kebijakan yang diberikan gitu. Jadi ini memang belum terlalu jelas sih untuk masalah sekolahnya seperti apa ya. Tapi ini kalau dari Karina nih, kalau misalnya tidak bisa dikomunikasikan, kan ada bisa bilang tidak bisa dikomunikasikan, berarti ini memang ada halangan nih artinya kan. Ada halangan, ada ini pengennya bisa ngomong tapi ini enggak, berarti ada halangan gitu, ada dindingnya pada saat itu. Jadi ya kalau pada saat ada halangan ya cukup wajar kalau kita jadinya memikirkan itu terus gitu ya. Jadi kayak kesel mungkin ya, ada perasaan masa kesel atau marah, ya itu cukup wajar karena itu artinya ada halangan. Kita nggak, yang kita harapkan itu nggak bisa dicapai. Tapi balik lagi ya, maksudnya tadi kayak Mbak Hani bilang ada sesuatu yang bisa kontrol, ada yang tidak. Kalaupun tidak, itu ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha untuk komunikasikan ke sekolah, tapi ternyata tidak sesuai yang kita harapkan,
ya sudah, karena balik lagi kalau sekolah itu aku sih ngerasa sih lebih ke memang di yang paling terus-menerus kan di kita ya gitu. Yang nantinya anak itu akan terus-menerus di kita. Jadi ya kalau sama kita konsisten bisa memberikan penjelasan yang baik ke anak dan sebagainya sih, aku harapkan itu lebih lebih baik sih. Gitu. Ya sudah untuk sekolahnya berarti ya evaluasi ya sekolahnya mungkin bisa kita evaluasi bahwa mungkin ya ternyata nggak sesuai gitu ya. Gitu Karina. Masih ada yang mau komen lagi atau bertanya mungkin karena waktunya 5 menit lagi. Oh iya, aku nggak Kalau ngobrol gini terasa. suka nggak berasa ya. Bener-bener ngomongin overthinking lagi. Jadi, Iya. Iya, mm-mm. karena waktunya sudah 5 menit lagi habis. Terakhir saja, saya minta satu kata, dua patah kata untuk bagaimana memotivasi ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang ada di sini juga, atau nanti setiap orang yang melihat IGTV mungkin bisa mendapatkan inspirasi untuk topik hari ini. Aduh, kalau satu kata aku nggak bisa semangat ya. Cuman aku lebih tadi juga udah dijelaskan sih ya. Balik lagi, paling pertama memang benar hanya harus kita yang memahami, harus kita yang menyadarinya. Gitu. Tadi kan sempat ya Mbak Hani bilang gitu ya. Berarti harus kita dulu yang harus tahu ya, sadar ya. Itu benar. Jadi aware itu penting banget, apalagi masalah kesehatan mental ataupun ya perasaan ataupun pemikiran kita. Mungkin kita nggak terbiasa ya untuk mengolah perasaan gitu ya. Mungkin bisa dipengaruhi oleh budaya gitu ya, atau dipengaruhi oleh pola-pola. Tapi kalau kita tahu itu udah mengganggu, ya udah kita kita aware dan kita akuin, itu penting sih. Itu nanti dan kemudian coba share gitu. Untuk ibu-ibu jangan dipendam sendiri atau bapak-bapak jangan dipendam sendiri. Teman-teman yang lain jangan dipendam sendiri. Ya coba kita share apalagi untuk dengan orang-orang terdekat. Itu sih. Dan tetap semangat gitu. Karena apalagi dari beberapa hal yang kita suka sih gitu. Supaya kita benar-benar bisa melihat ternyata di luar itu ada berbagai macam kegiatan atau berbagai macam hal yang memang bisa kita pelajari. Nggak hanya terkungkung di dalam apa yang kita pikirkan aja. Tuh. Oke, Itu terima sih. kasih banyak untuk pesan-pesannya, Mbak Bia. Semoga apa yang disampaikan hari ini kita bersama-sama bisa mendapatkan manfaatnya ya, supaya kita juga bisa mengatasi overthinking kita masing-masing, kita bisa kelola emosi kita lebih sehat lagi. Dan kalau misalnya nanti teman-teman atau ada kenalan atau siapapun yang membutuhkan tenaga profesional, boleh menghubungi Mbak Wia, praktek mandiri atau bagaimana Mbak Wia? Aku praktek mandiri, sekarang ini juga ada di aplikasi itu ya. Aplikasi. Nah, itu di situ juga ada sih. Nanti bisa search aku. Tapi kalau di situ sih cuma bentar. Boleh nanti hubungi Mbak Wia di DM langsung aja ya kalau pengen Aduh, tahu Mbak Wia prakteknya di mana gitu, atau misalnya teman-teman mau konsul juga ke saya juga boleh langsung ke DM bener. aja, jadi kita bisa jadwalkan gitu ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat setiap kita, ibu-ibu, bapak-bapak, semua teman-teman yang ada, dan teman-teman tetap saksikan untuk ngobrol bareng psikolog dengan topik psikologi lain yang lebih menarik. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Makasih. Dadah, Wani. Bye-bye.